wabarakatuh. Oke, sekarang kita bertemu lagi dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas suatu materi yaitu pada pelajaran kelas 9 SMP ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang transformasi. Nah, dari transformasi ini saya akan membahas satu pokok bahasan dari transformasi tersebut. Nah, pada transformasi tersebut ada 4 topik bahasannya, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Tetapi sebelum kita membahas topik bahasan tersebut, alangkah baiknya untuk kita mengetahui dulu apa sih itu transformasi. Karena jangan sampai kita paham pada topik pembahasannya atau pada bagian dari transformasi, tapi kita tidak paham pada transformasinya. Jadi jangan sampai kita paham pada bagiannya tetapi tidak paham pada pusatnya. Jadi sekarang kita bahas dulu pusatnya agar ada konsep atau gambaran yang masuk tentang transformasi. Jadi transformasi atau yang biasa disebut transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yang biasa dilambangkan dengan X, Y ke posisi lain yang biasa dilambangkan dengan X aksen atau Y aksen. Berarti singkatnya transformasi itu adalah perubahan atau perpindahan. Jadi kalau sudah bahas perpindahan, berarti itu adalah transformasi. Karena transformasi itu kan adalah perpindahan dari posisi satu ke posisi yang lainnya. Oke, sekarang kita beralih ke contoh penerapan. Contoh penerapan transformasi geometri ini dapat dengan mudah kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dalam kegiatan sehari-hari kita itu sudah pasti melakukan aktivitas yang melibati perubahan posisi atau perpindahan posisi. Contohnya berjalan, berlari, melompat, ataupun pergerakan lainnya yang melibatkan perubahan atau perpindahan posisi tersebut. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan materi seputaran transformasi, yaitu dari konsep, pengertian, contoh, dan juga rumusnya. Dan semoga dari pemaparan tersebut kita dapat memahami apa sih transformasi itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu translasi. Translasi adalah jenis transformasi geometri di mana yang terjadi pergeseran titik di sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Proses translasi ini hanya akan memindahkan titik saja. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini bahwa terdapat bangun datar segitiga di mana hanya terjadi perubahan posisi saja. Sedangkan untuk ukuran hingga titik-titik sudutnya itu tetap. Sehingga dapat kita rumuskan rumus dari translasi itu ialah X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y dengan keterangan X aksen, Y aksen adalah titik bayangannya dan A, B adalah vektor translasinya dan X, Y adalah titik asalnya. Kita next. Nah, untuk lebih pahamnya kita langsung beralih ke contoh soal nomor 1. Nah, di sini soalnya tentukan titik A aksen dari titik-titik berikut, yaitu ada titik 0,0, titik 1,1, titik 1,-2, dan titik min 2,-2. Jika vektor translasinya adalah 2,1. Maka untuk menjawabnya kita hanya perlu menambahkan vektor translasinya pada titik-titik yang sudah
diketahui tersebut, oke? Nah, di sini kan vektor translasinya itu adalah 2,1. Tinggal kita masukkan di sini kan yang pertama titik 0,0. Kita masukkan vektor translasinya menjadi 0 tambah 2, 0 tambah 1 dan menjadi A aksen sama dengan 2,1. Yang kedua ada titik 1,1, kita masukkan nilai translasinya itu 2,1 sehingga 1 ditambah 2, 1 ditambah 1 sama dengan A aksennya itu ialah 3,2. Dan untuk titik yang ketiga 1,-2 kita masukkan nilai translasinya menjadi 1 tambah 2, min 2 tambah 1 sama dengan A aksen ialah 3, min 1. Yang terakhir adalah titik min 2, min 2. Kita masukkan nilai translasinya menjadi min 2 ditambah 2 dan min 2 tambah 1. Hasilnya A aksen ialah 0, min 1. Oke, itulah contoh soal nomor 1. Sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Di sini ada soal, tentukan Y aksen dari Y sama dengan 2X tambah 3 dengan nilai translasinya itu adalah 3,2. Jadi pembahasannya, Y sama dengan 2X tambah 3 adalah persamaannya. Dan 3,2 ini adalah nilai translasinya. Kemudian, kita akan mencari nilai X aksen dengan Y aksen sehingga kita mendapatkan nilai X aksen yaitu X tambah 3 dan Y aksen sama dengan Y tambah 2. X aksen dan Y aksen ini diperoleh dari persamaan ini, persamaan Y. Nah, kemudian kita melakukan inverse. Setelah mendapatkan X aksen dan Y aksen, kita melakukan inverse di mana X sama dengan X1 kurang 3 dan Y sama dengan Y aksen dikurang 2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaannya. Persamaan tadi itu yang ini ya. Jadi Y sama dengan 2X tambah 3. Kita masukkan terlebih dahulu nilai Y. Nah, nilai Y-nya itu ini. Y sama dengan Y aksen dikurang 2. Kita tulis di sini. Kemudian sama dengan 2. Untuk nilai X-nya kita masukkan X aksen dikurang 3. Kemudian 3-nya turun jadi tambah 3. Nah, di sini dilakukan operasi perkalian kurung. Nah, di sini dilakukan perkalian ke dalam sehingga menghasilkan 2X aksen kurang 6 tambah 3. Kemudian untuk nilai min negatif 2 yang ada di sini akan dipindah ruaskan ke kanan sehingga menghasilkan Y aksen sama dengan 2X aksen dikurang 1. Jadi nilai Y aksen adalah Y sama dengan 2X kurang 1. Oke, itulah contoh yang kedua. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh ketiga. Di sini ada contoh jika garis Y sama dengan X tambah 5 ditranslasikan oleh 2,3, maka tentukan persamaan dari bayangannya. Oke, pembahasannya yaitu sesuai dengan rumusnya, X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah 2,3. Dengan demikian, X aksennya itu X tambah 2 menjadi X sama dengan X aksen kurang 2. Dan untuk Y aksen sama dengan Y ditambah 3 menjadi Y sama dengan Y aksen dikurang 3. Dengan mensubstitusikan X sama dengan X aksen dikurang 2 dan Y sama dengan Y aksen dikurang 3 pada persamaan garis, maka akan diperoleh X aksen kurang 3 sama dengan X aksen kurang 2 ditambah 5. Sehingga akan didapatkan persamaan bayangan garisnya ialah Y sama dengan X tambah 5. Dan untuk nilai
translasinya adalah 2,3 akan menghasilkan Y sama dengan X tambah 6. Nah, itulah tadi materi dari translasi mengenai pengertian, mengenai contoh penerapannya dan juga contoh-contoh soalnya. Kemudian sekarang untuk memantapkan materi kita ini, saya di sini mempunyai tugas yang berupa 2 soal untuk kalian kerjakan. Nah, jadi nanti pada saat pertemuan berikutnya saya akan tanyakan tentang kedua soal ini, dan dari situ bisa kita lihat sampai di mana pemahaman kalian dan juga di mana kendala-kendala kalian dalam menjawab soal-soal tersebut. Jadi itulah materi tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan ucapan terima kasih dan selamat pagi.